guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya Abdurrahman Sila Kaisan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah negara Turki. Turki atau sekarang disebut sebagai Republik Turki adalah sebuah negara yang merupakan salah satu dari negara transkontinental. Apa sih negara Apa itu negara transkontinental? Jadi transkontinental adalah negara yang menjadi penghubung antara dua benua, yaitu benua Eropa di sebelah barat Turki dan benua Asia di sebelah timur Turki. Jika dilihat, berarti Turki berada di kawasan Eropa dekat wilayah Balkan dan termasuk wilayah kawasan Asia Barat. Istanbul atau dulunya bernama Konstantinopel berada di dua benua, yaitu Istanbul satu sisi yang ke arah barat itu adalah wilayah Eropa dan satu sisi lainnya itu adalah wilayah Asia, di mana keduanya dipisahkan antara benua Eropa dengan Asia itu sendiri dipisahkan oleh sebuah selat kecil yang membelah Istanbul bernama Selat Bosporus. Turki dulunya bernama Asia Minor atau Asia Kecil dan juga pernah namanya menjadi Anatolia. Turki dimulai dari banyaknya koloni Yunani yang berada di Turki. Salah satunya berada di Bizantin, yang kemudian menjadi cikal bakal daripada Kekaisaran Bizantium yang menggunakan bahasa Yunani dan Kristen Ortodoks Yunani. Sementara itu, kemudian suku-suku Turki seperti Seljuk akhirnya mendirikan apa yang disebut sebagai Seljuk Rum atau Seljuk Romawi karena wilayahnya berada di wilayah yang berdekatan dengan Romawi Timur. Seljuk Rum ini kemudian dikalahkan Mongol pada pertempuran Kosedak pada tahun 1241 pimpinan Baiju Noyan, sehingga mengakibatkan Seljuk menjadi vasal atau bawahan Kekaisaran Mongolia. Pengaruh di Turki tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Islam, khususnya Seljuk, dan pengaruh Bizantium, pengaruh Kristen. Jadi bisa dikatakan pengaruh Islam dan Kristen dikatakan lumayan kuat. Kemudian Kekaisaran Bizantium ditaklukkan oleh Kekaisaran Latin pada tahun 1204 sehingga akhirnya terpecah Bizantium menjadi tiga, yaitu Despotat Epirus, Morea, dan di Trebizond. Hingga akhirnya direbut kembali 1261 dan ditaklukkan oleh Kesultanan Turki Utsmani. Saat itu belum bisa disebut sebagai Turki, namun disebut sebagai Utsmani, Kesultanan Utsmani, atau resminya dalam bahasa Turki yaitu Devlet-i Aliye-i Osmaniye. Ya, tidak bisa disebut sebagai kaisaran, tetapi Devlet-i Aliye-i Osmaniye. Kota terbesar di Turki adalah Istanbul, yang merupakan kota perdagangan penting yang menghubungkan Asia Eropa dan menghubungkan Laut Hitam atau Black Sea dengan Laut Mediterania atau Laut Tengah. Kota ini bertahun-tahun menjadi tempat berdagang banyak bangsa, mulai dari bangsa Eropa seperti Venesia, Genoa, Pisa, hingga bangsa Asia. Bangsa Viking pun pernah berdagang, termasuk juga orang-orang Abbasiyah pernah berdagang di sini. Setelah Konstantinopel ditaklukkan oleh
Sultan Mehmed II Al-Fatih pada tahun 1453, namanya diubah menjadi Istanbul yang artinya kota Islam. Dan pada masa Mustafa Kemal Atatürk namanya diubah menjadi Istanbul. Walaupun kemudian ibu kota Turki dipindah ke Ankara. Jadi di masanya Utsmani, negara Turki itu dikatakan belum ada namanya. Baru kemudian di masa Mustafa Kemal Atatürk yang dikatakan sebagai pendiri Bapak bangsa Turki atau pendiri negara Turki modern, atau sering kita sebut sebagai founding father, maka kemudian di masa Mustafa Kemal Atatürk terbentuk negara Turki. Kemudian di masa setelah Mustafa Atatürk, yaitu anak Menderes, pernah mengalami masa keislaman, tapi kemudian dia digantung oleh Jenderal Kemal. Kota terbesar berada di Istanbul, di mana kota ini ramai oleh wisatawan, juga Kapadosia yang ada balon udaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.